Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Tetap dukung Gus A melakukan the king of science, melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental. Like, share, subscribe. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah judul, sebuah tema yang ngeri-ngeri sedap, sedap ngeri. Kalau tidak ngeri, tidak sedap. Kalau yang sedap memang yang ngeri-ngeri, bro. Judulnya yaitu Nungging 20 jam masuk surga. Nah, ini judulnya, bro. Nungging 20 jam masuk surga. Hello. Emang ada dalilnya, mas bro? Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kira-kira ada enggak dalilnya kalau nungging 20 jam itu masuk surga? Asalkan kita itu katanya menjadi pengikut Habib Rizik, kita itu menjadi umat Habib Rizik. Mau nungging 20 jam, mau nungging 200 jam, mau nungging 2000 jam, katanya pasti masuk surga. Ini, bro, kelakuan manusia yang bodoh dan zolim sehingga bodoh. Yang namanya kebo, bro, kebo itu nggak punya agama. Kenapa kebo nggak punya agama? Padahal kebo punya hati seperti manusia, padahal kebo punya otak seperti manusia. Tapi hati kebo dan otak kebo beda dengan manusia. Hati kebo itu buta, batu, tidak bisa merasakan kebenaran. Otak kebo itu nggak berputar, sehingga tidak berpikir, tidak bisa mencerna suatu kebenaran atau kejahatan. Kebo punya hati, tapi hatinya tidak bisa merasa. Kebo punya otak, tapi otaknya tidak dipakai atau tidak berputar atau tidak berfungsi. Jadi kalau ada manusia, ya, bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kalau ada manusia yang punya hati tapi tidak bisa merasa, punya otak tapi tidak bisa berpikir, maka mereka itu adalah kebo. Nah, orang yang ngomong nungging 20 jam bisa masuk surga, nungging 20 jam bisa masuk surga, ya, bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau ada orang yang ngomong nungging 20 jam bisa masuk surga, asal bisa jadi umat hamba Habib Rizik Syihab, itu orang punya hati tapi tidak bisa merasa, punya otak tapi tidak bisa berpikir, tidak bisa nyaring. Akhirnya orang-orang tersebut kayak kebo. Kalau kata Al-Quran, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, di dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka punya mata, tidak bisa melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Mereka punya hati, tapi tidak bisa merasakan kebenaran. Coba lihat ibu kebo, punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Coba lihat badak, punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Jadi orang-orang yang ngomong 20 jam nungging bisa masuk surga, itu adalah manusia-manusia kebo, manusia-manusia badak. Ayo cabutnya untuk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Ini ayat sudah sering saya omongkan, bu. Ini ayat sudah sering saya obrolkan. Putuskanlah semua perkara menurut apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan agar menjadi petunjuk bagi manusia, agar menjadi penjelas dari petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi orang-orang yang ngomong 20 jam nungging masuk surga, maka mereka itu tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan dan tuntutan dalam hatinya, dalam pemikirannya, dalam lisannya, dan dalam perbuatannya. Buka dong Al-Quran. Jangan saenak dewe. Nanti di akhirat, jika ada sekelompok umat muslim membawa dosanya setinggi gunung, maka Allah akan mengampuninya dan memasukkan ke dalam surga. Lalu dosa yang bergunung-gunung itu ditimpakan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, kak aing ngadengi omongan kieu, bro. Nungging 20 jam di hotel itu jinah, bro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya bu, khudhu anni, qad ja'alallah lahunna sabila. Ambillah dariku, Allah telah memberikan jalan keluar. Nah ini Rasulullah hadis, bu. Hadis itu adalah kalau di Al-Quran belum jelas, maka di hadis diperjelas. Jadi jinah itu ada dua, ya bu. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, jinah itu ada dua. Yang pertama jinah muhsan, yang kedua jinah ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau yang sudah memiliki suami atau istri. Jadi ini zina muhsan ini kalau dalam bahasa kita itu disebut SII, bro. Ibu tahu SII? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu SII? SII itu selingkuh itu indah. Nah itu dalam bahasa Arab namanya zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, yang sudah punya anak. Zina muhsan. Jadi kalau ibu berzina dengan tetangga, suami orang, maka namanya zina muhsan. Bapak selingkuh dengan istri tetangga, maka namanya zina muhsan. Lalu ada lagi yang namanya zina ghairu muhsan. Adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Bujangan dan perawan melakukan zina, nah itu namanya zina ghairu muhsan. Apa hukuman bagi orang-orang yang berzina muhsan dan berzina ghairu muhsan? Zina yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga dan zina yang dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasayyibu bisayyibi khuldu mi'atin wa rajul. Apabila yang berzina adalah dua orang yang sudah menikah, maka hadnya adalah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dihukum mati. Nah bro, yang suka selingkuh dengan istri tetangga atau suami tetangga, kalau benar-benar pengen menjalankan syariat Islam, itu hukumannya berat, bro. Berat. Wasayyibi khuldu mi'atin wa rajul. Hukumannya 100 kali dicambuk dan dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Marilah kalau melakukan hukum rajam, ya kita gantilah hukuman mati aja udah. Terserah mau pakai listrik deh, mau ditembak deh, pokoknya hukuman mati. Jika ada dua orang yang sudah menikah melakukan zina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah jadi bro, Rizik Syihab dengan Firza Hussein melakukan cat mesum. Itu kalau cat mesum itu belum termasuk zina, tapi masih ke dalam mendekati zina. Jadi belum bisa dihukum rajam, belum dicambuk, tapi cuma berdosa doang, bro. Dosanya dosa besar. Jadi dosanya mendekati zina. Nah kalau misalkan munarmen, ya bu, munarmen yang sekarang punya gelar Modarmen berzina dengan Lili selama 20 jam, bukan surga yang mereka dapatkan,
kalau tidak melakukan hukum rajam dan dicambuk 100 kali, ketika mereka mati, maka neraka yang akan mereka dapatkan. Ini bro, seremnya hukum Islam ini. Emang gimana hukum Islam? Wasayyibu bisayyibi khaldu mi'atin wal rajmu. Apabila dua orang yang sudah menikah berzina, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan dihukum mati. Dan mantap. Nggak ada itu. Karena menjadi umatnya Rizik Syihab, Habib Bahar, sehingga terbebas dari hukuman mati. Mau berzina 20 jam, 200 jam, pokoknya masuk surga. Edan wae. Emang siapa Rizik Syihab? Nabi bukan, orang soleh bukan. Cuma preman yang dibungkus supaya kelihatan kayak ulama. Kalau Habib itu Zuriyah Rasul nggak akan gitu bro. Zuriyah Rasul itu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang lisan dan tangannya itu tidak akan menyakiti orang lain. Itu Zuriyah Rasul, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Tetapi kalau Zuriyah Rasul palsu, lisan dan tangannya pasti sering menyakiti orang lain. Yang berbeda paham dikafir, diancam, dilaknat. Hakim, jaksa, polisi, TNI dilaknat. Emang siapa nih? Apakah Rizik Syihab sudah lebih Fir'aun daripada Fir'aun? Sehingga sa'ina edewe melaknat orang lain, mengancam orang lain. Jadi hati-hati ini bro. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang bodoh. Oleh manusia-manusia kebo, oleh manusia-manusia badak. Jangan kita mau dibodohi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Beragamalah pakai otak dan berotaklah dalam beragama. Baca Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan fanatik buta kepada HRS sehingga kita terlihat bento, benar-benar tolol. Jangan fanatik kepada HRS sehingga kita terlihat bego, benar-benar goblok. Jadi si Munarman dengan Lili ini kalau berdasarkan syariat Islam harusnya dihukum mati bro. Cuman untung saja negara Indonesia bukan negara Islam, maka sampai sekarang tenang saja. Lalu Ustaz, bagaimana hukumannya kalau ada jejak dan gadis berzina? Kata Nabi, al-bikru bil bikri jadu mi'atin nabyu sanatin. Maka mereka dicambuk 100 kali dan dihukum 1 tahun. Jadi ini menurut ajaran Islam. Jadi jelas ya bro? Jelas ya? Sekarang sudah azan zuhur. Kita tutup. Hati-hati kalau ada yang ngomong seorang muslim yang berdosa, dosanya setinggi gunung, nanti di akhirat akan diampuni dosa-dosanya, itu bohong. Kalau ada hadis-hadisnya palsu. Terus kalau ada orang yang ngomong kalau kita taat dan patuh kepada Rizik Syihab maka akan dijamin masuk surga, itu bohong. Nggak ada dalilnya. Kalian jangan jadi manusia-manusia kebo, jangan jadi manusia-manusia kambing, jangan jadi manusia-manusia badak yang punya otak tapi otaknya nggak dipakai, yang punya hati tapi hatinya nggak dipakai. Jadilah orang-orang yang berotak dalam beragama, dan beragama pakai otak. Jangan jadi kadrun, manusia-manusia kebo, manusia-manusia kambing, manusia-manusia badak, punya otak tapi otaknya nggak dipakai, punya hati tapi hatinya tidak dipakai. Akhirnya kayak kebo. Dalam bahasa yang lain itu menjadi budak-budak spiritual. Innahu kana zaluman jahula. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kelompok manusia yang zalim dan bodoh. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.